Ada beberapa hal yang sangat sederhana yang bahkan kita akan sepelekan ketika akan melakukan pemindahan lahan dari tanaman bibit, misalnya kakao, pete ataupun durian, teman-teman. Untuk itu kali ini kami akan membagikan beberapa tips yang sangat sederhana yang sering kita sepelekan, teman-teman, agar bibit yang kita lahankan atau bibit yang akan kita pindah lahankan agar keberhasilannya untuk tumbuh hingga 100%, teman-teman. Jadi apa saja tips-tips tersebut, saksikan terus video kami sampai selesai agar teman-temanku tidak gagal paham. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel yang sederhana ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol like. Video ini bisa dibagikan dan kita bersama-sama diskusi dalam kolom komentar. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami Triaswana. Semoga pikiran yang baik, ide-ide yang kreatif bisa datang dari segala arah. Seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa saksikan daun bibit kakao kami. Ini bukan kekurangan magnesium ataupun kekurangan unsur N, ini teman-teman, tetapi fenomena ini sengaja kami istilahnya ciptakan, teman-teman. Seperti ini, belang-belang kuning ini hasil aplikasi kami menggunakan fungisida yang berbahan aktif dipeconazole, teman-teman. Dipeconazole. Ini untuk bahan aktif tunggal tersebut kami belum pernah temukan di pasaran, tetapi biasanya bahan aktif tersebut selalu bergandengan dan bahan aktif yang lain. Kenapa kami melakukan ini terhadap bibit-bibit kami, teman-teman? Bukan hanya bibit kakao, kadang juga kami melakukan ini aplikasi bahan aktif tersebut pada bibit pete ataupun bibit alpukat. Di sana, teman-teman, kami agak berjauhan tempatnya, dan juga bibit durian yang akan kami pindah lahankan. Kami berikan contoh yang nyata saja. Difenoconazole berguna untuk mengendalikan berbagai penyakit yang menyerang tanaman. Karena disertai dengan ZPT, zat ini berguna untuk meningkatkan klorofil sehingga membuat daun menjadi lebih tebal dan hijau. ZPT juga berperan pada pertumbuhan batang, mempercepat pembentukan sel dan mempercepat kematangan buah. Dengan kata lain, ZPT dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Pada penampakan daun coklat ini, teman-teman, seperti ini. Ternyata bahan aktif dipeconazole itu, teman-teman, di samping fungsinya sebagai fungisida yang bersifat preventif dan kuratif, pencegahan dan pengobatan, bahan aktif tersebut identik dengan kandungan CPT-nya, teman-teman. CPT, zat pengatur tumbuh tanaman yang bisa memperbaiki pori-pori atau klorofil daun ini, teman-teman, akan menjadi sehat. Dan ketika klorofil daun sehat, teman-teman, otomatis daun ini mengeras dan tebal. Kenapa sampai fenomena ini terjadi seperti kekuningan begini? Ini kami berikan istilahnya dosisnya masih di ambang batas, tetapi volume semprotnya kami tambah, teman-teman. Misalnya yang harusnya per satu pohonnya ketika dispray cukup menggunakan 10 mili, di sini kami betul-betul semprot sampai basah, teman-teman, sehingga
Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kenapa kami harus lakukan ini, teman-teman? Karena seperti penjelasan kami di atas tadi, ketika daun tebal, teman-teman, seperti ini, saat kapan kami perlu menggunakan teknik ini, teman-teman? Kami gunakan setiap saat ketika kami mau memindahkan bibit ini, maupun baik itu pindah tanam langsung di lahan maupun pindah lokasi ketika akan kami karantina kembali, teman-teman. Itu sengaja kami lakukan agar daun-daun ini semakin tebal dan mengeras. Biasanya kami lakukan ini ketika hujan sudah turun dengan volume yang sangat baik, tetapi daun bibit kami kebanyakan yang berdaun muda. Tentu saja kami seminggu sebelum melakukan penanaman di lahan, kami akan melakukan penyemprotan fungisida tersebut. Karena di sini kami memang tidak bermaksud untuk mempromosikan fungisidanya, teman-teman. Tentu nanti kami akan cantumkan fungisida merek dagang tersebut di kolom deskripsi, teman-teman. Seperti ini, seperti layaknya pete. Untuk mengejar datangnya hujan, karena di daerah kami saat ini kadang-kadang sekarang hujan, tiba-tiba berapa hari kemudian akan sangat kering, artinya kemarau, teman-teman. Jadi panasnya sangat ekstrim. Jadi selama yang kami terapkan teori ini, bibit yang kami lahankan selama ini tidak pernah gagal tumbuh ataupun istilah kasarnya mati, teman-teman. Walaupun dalam keadaan kering sekalipun lahannya, asalkan jangan memang kemarau panjang, teman-teman. Itu namanya melawan takdir, teman-teman. Seperti itu. Ini tip sederhana ini. Kami lakukan cara tadi pada semua bibit yang kami akan pindah lahankan ataupun yang kami akan jual, teman-teman, pada teman-teman atau relasi kami, untuk memastikan bahwa bibit itu memang sudah benar-benar siap untuk dilahankan. Jadi ketika dilahan nanti, ini daun-daun yang menguning seperti ini, teman-teman, nanti akan pulih kembali dan tentu akan sangat subur nanti setelah melakukan beberapa treatment nanti. Jadi lebih baik kita mentreatment tanaman kita setelah dilahan daripada tanaman kita mati setelah dilahankan, begitu, teman-teman. Jadi itu sedikit trik yang sangat sederhana, simple, dan mudah untuk dilakukan. Jadi selama ini kami memang masih fokus melakukan pengaplikasian fungisida ini 1 minggu ataupun 2 minggu sebelum kami melakukan pindah tanam, teman-teman. Dan ini teman-teman bisa buktikan nanti pada tanaman teman-teman atau pada bibit tanaman teman-teman, baik itu kakao, durian maupun pete, teman-teman, semua jenis tanaman keras. Dan lakukan ini sebelum 1-2 minggu sebelum melakukan pindah tanam, dan bandingkan dengan teman-teman tidak melakukan terapi ini. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kami akan membuat sendiri dari bahan organik, teman-teman, CPT ataupun pupuk organik yang bisa memperkeras sel tanaman, baik itu daun, sel akar, dan sel batang tanaman, agar tidak stres saat kita ingin pindah tanamkan atau ingin pindah lahankan. Jadi cara yang sederhana ini dapat meminimalisir kerugian kita karena bibit yang kita tanam. Kami berani pastikan 90-100% tidak akan mati, teman-teman. Yang penting setelah penanaman juga cara penanamannya tentu sesuai dengan prosedur yang berlaku, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kali ini tips kami cukup sekian dulu. Memang kelihatannya di sini sangat kontroversi, nantinya kita berani menjamin tanaman itu
akan tidak mati. Tetapi cara ini adalah salah satu upaya kita agar menekan jumlah kematian bibit yang kita beli maupun yang kita buat ketika akan melakukan pindah lahan, teman-teman. Seperti itu. Bila ada yang masih belum jelas ataupun yang tidak sepaham dengan pendapat kami ini, mari kita diskusi dengan cara yang sopan di kolom komentar, teman-teman. Jadi untuk dosis dan merek dagang apa yang kami aplikasikan, nanti teman-teman bisa baca langsung di link atau di kolom deskripsi, atau kalau tidak nanti kami akan cantumkan di kolom komentar, teman-teman. Bukan maksud menggurui, teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kami berikutnya.